melakukan praktek simulasi penanganan dan pencegahan stunting pada modul 3 sesi 4, mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin langkah 2. Baik ibu-ibu, saya bagi dalam kelompok ya Bu ya. Ada kelompok 1 untuk janin usia 3 bulan pertama, kelompok 2 janin usia 3 bulan kedua, lalu kelompok 3 janin usia 3 bulan yang ketiga. Ya. Masing-masing kelompok ibu-ibu silakan didiskusikan untuk mengidentifikasi peralatan di rumah, peralatan apa saja yang ada di rumah untuk bisa digunakan sebagai materi atau alat untuk melakukan stimulasi pada janin. Sudah Bu? Sudah Pak. Bisa Bu satu-satu Ibu menuliskan hasil diskusinya. Silakan Ibu Santi dari kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 3 suami silakan. Baik, mari kita sama-sama kita sharing, kita berbagi pengalaman terkait dengan peralatan-peralatan yang sudah Mama diskusikan. Oh ya, Ibu Santi. Yang pertama, lampu. Ya. Lampu itu bisa difungsikan karena harus terus dinyalakan pada saat ibu hamil sedang berada di kamar tidur, di waktu mau tidur itu dinyalakan terus sehingga ada rangsangan cahaya untuk perkembangan janin di dalam kandungan ini. Baik, kemudian yang berikut. Saya Pak. Ya, silakan Ibu En. Salah satu alat yang sederhana, yang sangat sederhana di rumah itu sebetulnya senter. Cara penggunaannya yaitu dengan menyalakan senter dan mendekatkan cahayanya ke bagian perut dan mulai untuk di masa pertumbuhannya. Baik, ada bermacam-macam peralatan di rumah Bu ya, yang ibu-ibu yang bisa digunakan. Antara lain bisa lampu, senter, juga tape recorder. Baik, sekarang kita masuk ke melakukan praktek pemberian stimulasi. Ya, kelompok 1 ya, praktek melakukan stimulasi pada janin usia 3 bulan pertama dengan metode sentuhan. Lalu kelompok 2 pada janin usia 3 bulan kedua dengan cahaya, dengan stimulasi cahaya. Lalu yang ketiga, praktek pemberian stimulasi pada janin usia 3 bulan ketiga dengan suara. Ya, silakan Bu dipraktekkan. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu Santi untuk melakukan stimulasi dengan sentuhan. Lalu saya akan mempraktekkan stimulasi pada anak, pada janin pada usia kandungan trimester pertama. Yaitu dengan sentuhan, ya kita dengan cara membuat sentuhan di perut dengan mengusap-ngusap perut menggunakan tangan. Oke baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan mempraktekkan salah satu cara stimulasi pada bayi yaitu dengan penggunaan alat sederhana di rumah, yaitu menggunakan cahaya, yaitu cahaya senter. Hal yang bisa lakukan adalah yang pertama menyalakan cahaya senter dan mendekatkan ke perut sambil perutnya dielus secara perlahan-lahan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, Ibu Fahmi silakan melakukan praktek pemberian stimulasi suara. Baik, pemberian stimulasi berupa suara itu dapat ibu hamil lakukan dengan mengajak ini ngobrol bayi dalam kandungan. Sambil mengelus-ngelus perut bayi diajak ngobrol seperti halo sayang,
kabar hari ini? Cepat keluar ya, Mama sudah rindu ingin ketemu kamu. Seperti itu. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua atas partisipasi dalam praktek pemberian stimulasi. Bagaimana perasaan mama ketika tadi memberikan stimulasi? Senang, terharu. Senang, terharu, ya. Ya. Ada yang bangga tidak? Ada. Bangga Bu ya, karena tidak semua ibu-ibu bisa dikaruniai oleh Tuhan dengan seorang bayi. Ketika kita melakukan stimulasi seperti tadi, kira-kira respon apa yang yang dirasakan oleh ibu-ibu? Respon dari janin, mungkin pengalaman pada saat pada waktu hamil dulu. Silakan di-share. Ketika melakukan stimulasi itu, karena bayi bergerak, melakukan tendangan di dalam perut. Gerakan bayi dalam perut. Oh, merasakan gerakan ya, merasakan ada respon dari ada respon dari bayi pada saat dari bayi pada saat kita melakukan stimulasi Bu ya. Stimulasi dapat diberikan sesuai dengan usia janin. Mari kita sama-sama lihat tabel pemberian stimulasi. Silakan dibacakan secara bergantian mulai dari Ibu Santi. Trimester pertama, jenis stimulasinya sentuhan. Kegunaannya yang pertama pembentukan jaringan otak, yang kedua gerakan refleks dan janin juga mulai bertumbuh. Alat bantunya tangan orang tua atau suami atau orang terdekat. Oke, yang kedua itu pada trimester kedua. Nah, itu jenis stimulasinya itu dengan suara. Terus yang kedua dengan cahaya. Nah, kegunaan atau fungsinya adalah untuk pendengaran, mulai misalnya suara itu untuk pendengaran bayi atau janinnya mulai berkembang. Nah, terus alat bantu yang bisa digunakan di sana adalah musik satu atau lagu-lagu rohani, terus atau kata-kata positif, yaitu misalnya kita mengajak bayi untuk berbicara. Terus yang kedua cahaya. Gunaannya itu fungsi mata dan otak sudah mulai tumbuh. Alat yang digunakan itu misalnya lampu senter atau sinar matahari. Ya, yang berikut trimester ketiga. Baik, pada trimester ketiga, jenis stimulasi yang bisa dilakukan pada ibu hamil yaitu sama seperti pada trimester pertama dan kedua, yaitu dengan memberikan sentuhan, suara dan cahaya. Jadi kegunaannya juga sama, yaitu sebagai sentuhan, sebagai pembentukan jaringan otak dan gerakan refleks. Pada janin juga sudah mulai tumbuh. Lalu suara itu berfungsi untuk fungsi pendengaran mulai berkembang. Pada cahaya kegunaannya itu fungsi mata dan otak sudah mulai berkembang. Baik, kegiatan pemberian stimulasi dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak yang meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Janin dalam kandungan perlu mendapatkan stimulasi dengan gizi yang tepat melalui ibu hamil untuk memastikan anak itu nanti lahir sehat, cerdas, dan tentunya tidak stunting. Kertas metablet ini untuk mama menuliskan rencana kegiatan di rumah terkait dengan pemberian stimulasi pada janin. Dan saya minta tabel ganti dirinya dikembalikan ke saya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, ibu dapat menghubungi saya sebagai pendamping PKH di tempat
supaya saya bisa membantu ibu-ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan layanan kesehatan atau fasilitas yang bisa membantu ibu-ibu sekalian dalam penanganan pada saat kehamilan. Baik, terima kasih atas waktu peran aktif pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Akhirnya sekian dan terima kasih.